Sahabat Morning Call GPIB yang terkasih, hari ini kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat dan akan memulai aktivitas. Saya Pendeta Soeharto Harjowinoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug, mengajak kita dalam memulai kegiatan kita, aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati kami, sehingga kami siap sedia melakukan aktivitas, dan kami akan memulai dengan membaca merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita, sehingga kami dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1 sampai 5, firman Tuhan, tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudaraku yang terkasih, saya yakin kita semua berbahagia jika kita bisa mewujudkan iman percaya kita dalam tindakan yang nyata. Kita percaya bahwa nasihat Paulus, misalnya dalam 2 Tesalonika ayat 10, yang mengatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka kita berusaha untuk bekerja dengan baik sebagai bukti iman kita. Kita merenungkan firman Tuhan saat ini juga demikian. Di Minggu Epifania ini, Minggu Penampakan Kristus, tugas tanggung jawab saudara dalam hidup menjadi terang begitu penting. Pembacaan kita, makna terdalamnya adalah kehidupan ini, kehidupan dalam masa penantian sampai Kristus datang yang kedua kali. Apakah kita hanya mengurus tentang waktu kapan? Paulus tidak membawa kita ke situ. Tetapi bagaimana kita bekerja, kita melakukan tugas. Cara kerja itulah yang mau disampaikan kepada kita. Ayat yang pertama dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi Paulus menegaskan bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak diprediksi. Dan kita tidak perlu seperti itu. Jadi fokus iman kita bukan spekulasi waktu, tetapi bagaimana kita kesiapan hidup, membangun begitu rupa. Maknanya adalah penantian Kristen bukan pasif, tetapi aktif dan bertanggung jawab. Hari ini kita akan mewujudkan itu sebagai bukti iman. Yang kedua, terkait dengan identitas kita. Itu menentukan kualitas hidup. Siapa kita? Dan itu harus kita hargai begitu rupa. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Nah, yang kedua ini,
Kadang-kadang kita melihat orang merasa aman, dunia merasa aman, dan mengatakan semua damai, dan kita bisa kejebak di situ. Jadi orang percaya diingatkan tentang identitasnya sebagai terang yang menentukan cara hidupnya. Jadi kualitas hidup seseorang percaya lahir dari keadaan identitasnya, bukan dari situasi luar. Apalagi ada tawaran bahwa baik-baik saja. Tetapi kita sebagai anak terang, memang kita baik, dan kita akan membangun kehidupan dalam kualitas yang ada pada kita. Dan yang ketiga, ayatnya yang kelima, hidup dalam terang sebagai panggilan, ya, sebagai panggilan etis kita. Terang bukan hanya simbol pengetahuan. Terang yang dimaksudkan adalah kejujuran. Kalau kita jujur, dia membantu, menerangi, di mana dunia ada dalam ketidakjujuran. Bahkan kebohongan dibuat begitu rupa, sehingga dianggap seperti lumrah saja. Identitas kita adalah anak-anak terang. Kita harus jujur dan mengatasi masalah itu. Yang kedua, kesadaran moral. Agama, moral bangsa. Kekristenan, berkat bagi kehidupan. Dengan identitas kita seperti itu, kualitas kita ditentukan bagaimana kita menjadi berkat, membawa moralitas di tengah kehidupan ini. Ketika kita bekerja, ketika kita membangun kehidupan, saudara sangat dibutuhkan untuk menerangi, untuk orang hidup bermoral dalam bekerja, dalam melakukan tugas-tugas. Ada standar yang bisa kita capai, minimal menghargai kemanusiaan dan juga etiket kehidupan, ya, yang kita punya di masing-masing daerah, yang nilai-nilai lokal ini sangat membantu juga. Dan kekristenan mentransformasi dalam Kristus, sehingga etiket itu sangat berguna dan kekristenan mengapresiasi serta mengarahkannya begitu rupa. Lalu terang itu juga tanggung jawab. Kalau kita hari ini bekerja, kalau kita hari ini melakukan tugas-tugas kita sebaik mungkin, itu karena kita bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, kita sudah melakukannya. Tanggung jawab dalam pelayanan, kita punya semangat yang kuat mengatasi berbagai tantangan. Kita tetap melayani, walau menghadapi berbagai tantangan, kita bahkan semakin kuat. Karena kita berharap, kita berlindung pada Tuhan sebagai sandaran kita. Ketika kita menerima Kristus lahir, maka Kristus itu ada dan membawa kita bertanggung jawab penuh membangun kehidupan dalam Kristus itu. Kita nampakkan Minggu Epifania. Biarlah ini menolong kita membangun kehidupan, karena kita bukan hanya menanti, mencari waktu dan sebagainya, tapi kita diajak oleh Paulus untuk merenungkan bahwa di waktu anugerah Tuhan ini, penantian adalah aktif dan melakukan tugas setiap hari dengan bertanggung jawab. Selamat membangun kehidupan, saudara-saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami memulai aktivitas dengan firman-Mu. Tuntun kami ketika kami bekerja, ketika kami membangun kehidupan hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk seluruh sahabat Morning Call GPIB, berkati, tuntun hidupnya, dan karena terang itu ada dalam kehidupannya, dia juga menerangi, menampakkan Kristus yang penuh cinta kasih, jujur, adil, dan berbuat yang terbaik. Kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB serta seluruh orang percaya, agar mereka hidup dan menjadi berkat dalam dunia yang dikuasai atau dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Kami berdoa untuk pimpinan kami Majelis Sinode, diberkati Tuhan. Mereka
dipilih untuk tugas tanggung jawab yang mulia, memimpin kami, menjalani kehidupan, mendayung bahtera. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kesehatan. Demikian juga dengan pemimpin politik kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin daerah, juga lembaga-lembaga yang lainnya, pemimpinnya diberkati Tuhan, baik itu legislatif, yudikatif, diberkati Tuhan, dan lembaga lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan, terutama bencana alam. Kami sayang, pakailah kami menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.